Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama yang saya kasihi, pada tanggal 18 Oktober 2020 yang akan datang, untuk pertama kalinya kita akan mengadakan perjamuan kudus secara online pada masa pandemi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan panduan singkat perjamuan kudus secara online. Pertama, dasar Alkitab untuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah untuk memperingati atau mengenang terhadap perjamuan terakhir yang dilakukan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, di mana peristiwa itu juga menyeratkan tentang pengorbanan Yesus yang akan datang setelah perjamuan terakhir tersebut. Pengenangan yang dimaksud adalah tindakan anamnesis, artinya mengingat dan menghadirkan kembali bukan hanya mengingat masa lampau. Kita dapat baca dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Simbol-simbol utama yang ada di dalam sakramen perjamuan kudus adalah roti dan air anggur. Dua hal ini elemen terpenting dalam sakramen perjamuan kudus. Kita dapat baca dalam Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 22. Roti menyimbolkan tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan, sedangkan air anggur menyimbolkan darah Tuhan Yesus yang tercurah. Elemen terpenting lainnya adalah kesatuan sebagai umat perjanjian. Darah melambangkan perjanjian yang baru, bukan hanya antara umat dan Allah, tetapi antara umat dan sesama umat. Ada kesatuan fundamental antara sesama anggota tubuh Kristus yang sudah disediakan oleh Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Kita dapat baca dalam Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6. Itulah sebabnya Paulus menegur praktek perjamuan kudus yang salah kaprah di jemaat Korintus. Kita dapat baca dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Beberapa jemaat yang kaya di sana tidak mempedulikan jemaat lain yang miskin. Ini jelas bertabrakan keras dengan esensi perjamuan kudus. Sakramen ini justru ingin menegaskan kesatuan umat perjanjian. Jangan sampai pelaksanaannya menimbulkan hasil yang kontraproduktif. Iman Kristen secara dasariah meyakini bahwa sakramen perjamuan kudus pada dirinya tidak memberikan keselamatan, namun menunjuk pada keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit, yang kita terima melalui iman percaya kita kepadanya. Jemaat gereja mula-mula melakukan sakramen perjamuan kudus di rumah-rumah. Karena itu, tidak ada alasan bagi gereja-gereja sekarang untuk membatasi praktek itu dalam gedung gereja saja, terutama di tengah-tengah bahaya wabah virus corona COVID-19 ini. Jadi saat ini kita mengadakan perjamuan kudus di rumah tidak mengubah esensi perjamuan kudus yang ada. Karena itu, mari kita melakukannya dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama yang saya kasihi, agar perjamuan kudus kita dapat berjalan dengan tertib dan teratur, maka saya mohon perhatiannya kepada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persiapan mengikuti perjamuan kudus, yaitu persiapan hati. Jemaat mempersiapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus dengan berdoa secara pribadi atau keluarga. Jemaat berdoa agar alat-alat elektronik yang digunakan, signal dan kuota data semuanya tersedia dan dapat dipergunakan dengan baik tanpa gangguan apapun. Jemaat juga menyiapkan persembahan ucapan syukur yang dapat ditransfer ke rekening gereja. Yang berikut adalah persiapan fisik. Kami Majelis Jemaat mengharapkan jemaat mengisi formulir pendaftaran perjamuan kudus
agar pembagian roti dan anggur dapat memenuhi jumlah jemaat tidak lebih dan juga tidak kurang. Kami juga mengharapkan jemaat menggunakan busana yang bersih, rapi, dan sopan layaknya mengikuti perjamuan kudus di gedung gereja. Kedua, persiapan dan pelaksanaan perjamuan kudus. Antara lain, 1. Persiapan majelis jemaat. Majelis jemaat menyiapkan roti dan air anggur di gereja. Majelis jemaat dalam hal ini pendeta mendoakan roti dan air anggur perjamuan kudus tersebut sebelum didistribusikan kepada jemaat. Majelis jemaat mendistribusikan roti dan air anggur perjamuan kudus dengan pengaturan sebagai berikut. Pertama, majelis langsung membagikan ke rumah setiap jemaat. Dengan catatan, hal ini dilakukan bagi mereka yang kesulitan akses untuk mengambilnya sendiri. Yang kedua, ketua-ketua sektor membagi ke rumah setiap jemaat warga sektornya. Dengan catatan, hal ini juga dilakukan bagi mereka yang kesulitan akses mengambilnya sendiri. Yang ketiga, jemaat mengambilnya sendiri di gereja atau di rumah ketua sektor sejumlah anggota keluarga yang mengikuti perjamuan kudus tersebut. Kedua, pelaksanaan perjamuan kudus diatur sebagai berikut. Pertama, ibadah minggu secara online yang biasanya kita gunakan rekaman YouTube. Pada tanggal 18 Oktober itu, kami mengharapkan jemaat dapat memulai ibadah tersebut pada jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, ibadah perjamuan kudus diadakan jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pendeta bersama beberapa penatua dan jemaat beribadah di gereja, dalam hal ini menggunakan basement gereja. Jemaat dapat mengikuti perjamuan kudus tersebut via tayangan Zoom Meet atau YouTube di rumah masing-masing. Demikian panduan singkat perjamuan kudus secara online. Kiranya menjadi berkat bagi saudara sekalian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama yang saya kasihi, mari kita menyiapkan hati untuk duduk di sekitar meja perjamuan kudus Tuhan. Sebab sejak Jumat Agung yang lalu, kita belum mengadakan perjamuan kudus. Karena itu, inilah untuk pertama kali kita melakukan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Untuk itu, dengan sukacita kita mau duduk dan menikmati perjamuan kudus tersebut. Tuhan memberkati kita sekalian.